Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya telah mengambil posisi bayi lagi ya. Yang kedua, tapi di sini nanti perlu saya buatkan SL plus diamankan. Karena apa? Karena di template sebentar bermula di hash1 lah, kita tengok. Alasan pertama, di hash1 masih ada zone re-entry dari CSM yang belum dia jemput. Ini zone menunggu. Apa penyokong dia akan turun? Itu saya lihat di time frame turun ke M30 dulu. Nah, sebentar saya hapus. Oke, kita hapus dulu yang itu tadi ya, dan nggak mengganggu layar. Kita hapus channel ini. Nah, ini dia kita tarik dulu. Dia berada di supply, di demand yang ini. Oke, ini kenapa ditahan? Itu terletak ada demand di time frame M5. Ini M5 ada demand kasih tahu. Jadi kalaupun dia nanti tidak retracement ke zone sini ya, zone yang kita tandakan ini, ini walaupun dia tidak zone re-entry S1, setidaknya kita teramankan. Oke, saya jelaskan lagi apa signalnya. Nah, di M30 dia telah membuat engulfing ya, dia telah membuat engulfing di sini, engulfing cell. Nah, ini syarat dia akan membuat kepala dulu. Nah, jawabannya nanti re-entry ini akan valid di H1, dia tidak mampu break level ini ya, down ataupun supportnya ini. Nah, tapi syarat cantiknya kita akan mencari demand. Nah, ini bisa jadi demand nih, kalau close di atas ini jadi demand. Jadi tunggu dia break ini, maka dapatlah leher kanan nantinya. Jadi ini sudah sejak awal untuk kita adanya engulfing ini, maka kita tidak bisa entry tanpa stop loss di sini, SL plus di sini. Makanya saya letakkan SL plus nanti. Oke, sekarang kita turun dulu ke M15. Nah, di M15 pun ada nih engulfing signal bahu kiri dengan 2 batang candlestick ya. Baru kita gambar nanti setup untuk selnya ketika bahu leher kiri ini telah diberi sama leher kanan nantinya, dan kita tunggu setup selnya di sini nanti. Oke, kita lanjut lagi ke M5. M5 ada tak engulfing? M5 kita lihat ya, tidak ada engulfing yang cantik di sini. Nih, kita lihat dengan begini. Nih engulfing cell nggak ada nih. Buy ini tidak ada engulfing sama sel nih, ya kan? Ini pun juga, ini buy ini pun juga, nah, buy ini pun juga 1, 2 tidak engulfing buy yang ini. Oke, berarti di M5 seharusnya 3 candle ya, paling tidak nih. Nah, yang ketiga malah candle buy, maka itu bukan satu signal engulfing, kita tandakan. Oke, nah di sini pun yang sama ya, kita tengok apakah ini engulf. CS buy ini di engulf sama ini engulfing cell. Tidak ya, ini CS buy ini tidak di engulfing 3 batang CS. Oke, berarti di signal yang kita dapat itu lumayan besar di time frame M15 dan M30. Oleh sebab itulah saya perlu meletakkan SL plus nanti di sini untuk mengamankan. Siapa tahu dia nanti breakdown, nah kita tidak amankan. Tapi kalaupun dia tetap naik, alhamdulillah.
karena dia ambil reentry di sini ya, reentry M30. Nah, saya jelaskan sedikit kenapa seharusnya di sini entry buy di sini. Itu jawabannya time kecil karena ada setup and shoulders di time frame kecil. Tengok di M15. M15 kita tidak nampak setup. Di M5 kita melihat ada penahannya di sini, yaitu nih demand zone yang press. Oke. Nah, untuk mencari setupnya kita turun ke M1. Kita turun ke M1. Ya, pertama kali dia menyentuh. Nah, di sini kita lihat yang membentuk bahu dan engulfing ke kiri ya, and shoulders lah pokoknya. Di sini kita lihat ya, ini engulfing 2 batang CS nih. Oke. Kenapa kita ngambil yang ini? Karena dia tidak ada bahu kirinya. Kalau ini ada headnya, ini engulfing ya, ini leher kiri, ini head. Nah, ini breakout buy, berarti leher kanan sudah terbentuk, tinggal kita nunggu retracementnya. Tandakan di sini nih candlestick ini. Terus sebaiknya yang di sininya opennya ini, kalaupun di sini pun boleh nih. Berarti CS ini yang retest ke bawah, cep point entry sell floating kita. Nah, tapi di sini kita ada penahan, adalah demand di sini. Tapi saya telah tadi masuk ya. Ini masih belum di break, nampak. CS ini belum nge-break low CS yang di engulfing tadi. Inilah yang jadi support resistance kita untuk entry itu. Oke. Berarti di situ entry kita bisa selamat, tentu SL kita di bawah nanti itu. Nah, di sini kita pun nengok, oke, ini tidak ada engulfing ya. Kalau kita anggap ini leher, ini enggak ada engulfing. Nah, di sini ada engulfing lagi nih. Tidak dua sih, satu sinyal engulfing. Sekarang ini satu lagi nih, di engulfing CL cell ini dengan 2 batang candle. Ini satu, ini buy sebatang. Nah, ini kita tandai high-nya ya. Nah, ini di leher kirinya, ini kepalanya. Nah, syarat baru kita ambil setup entry di sini ya. Ini dia nantinya kita harus menunggu dulu yang namanya leher kanan lebih tinggi dari leher kiri. Record nih signal nih. Nah, disinilah signalnya dia. Kita tunggu entry. Ini dia engulfing kita tadi, dan ini engulfing time frame kedua. Ya, yang pertama, sorry, bukan time frame. Ini dari atas ini. Nah, kenapa ini ada supply? Sorry, ada demand zone. Kenapa kita entry di sini? Nah, alasannya karena zone dia berada di atas zone engulfing kita, zone kita menunggu. Dan ini pun juga oke. Kalaupun kita entry di sini tentu masih selamat karena ini ada nih yang pertama dia disentuh. Oke, tapi kita masih ada yang cantik nih, apa enggak? Nah, pas dia ya, low CS yang di engulfing ini, bahu kanan kita ini tidak ada di breakout, yang ada shadow reject, tandanya dia akan meretest saja di situ. Nah, di sini kita ada supply di sini satu, besar di demand. CS besar ini di engulfing dengan 3 batang, makanya valid head ini pengkukuh kita entry di sini sebab adanya supply di sini, adanya demand di sini. Coba tengok hasilnya, naik dia. Oke, nampak naik dia tadi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita perlu hati-hati sebab berkemungkinan dia akan membuat bahu kiri dan head seperti saya bilang tadi, dan akan membuat leher kanan
sebagai penentu akankah diberi yang ini tadi. Oke, sekarang dah ada isyarat dia membuat kepala. Oke, nampak ya. Oke. Dia isyarat dan membuat kepala. Oke, nih engulfing. Nah, ini dia lebih tinggi nih. Kepala, ini bahu kiri. Engulfing. Ketika ini di record, itu adalah signal entry nantinya. Record yang ini leher kanan nih, leher kiri maksud saya, di break ini ke bawah sini menjadilah leher kanan. Retest dia ke zone ini untuk entry sell nantinya. Target minimalnya nanti tentunya nih supply demand price di sini. Seperti itu. Oke, kita tengok DM30 lagi tadi ada juga engulfing. Nah, kalau engulfing ini terbentuk nanti valid dia di sini nanti ya. Valid dia, tentu re-entry ini menjadi batal ya kan. Record di bawah sini ya, dan retest dia naik nih zone re-entry kita nih. Body CS ini high dan low nya itu menjadi supply nya kita untuk menurun. Oke, TP nya di mana? Tentu tentu demand yang terdekat yang akan menjadi target kita. Di mana demand target dia akan menuju adalah nih demand, atau seminimalnya support become resistant nih yang terdekat nih. Ini yang terdekat yang akan dijemput. Kalau dia mau setup nanti, tentu apa yang menahan dia di sini? Berkemungkinan itu re-entry time frame besar. Nih, seperti satu juga. Coba tengok di K4 berkemungkinan, dan pas kali dia berada nantinya ini naik ke atas, ini re-entry dari CS arah awal. Ini ya, CS arah awal re-entry-nya di sini. Oke, tentu saja entry kita ini masih aman nantinya, tapi kita tak usah membuat stop loss dulu ataupun SL plus, karena nanti masih berkemungkinan dia turun zone re-entry. Sebab ini juga demand ya, ini resisten penahan zone re-entry nantinya. Sebab itu saya melihat akan ada koreksi nantinya, itu berdasarkan engulfing di M30 ini dan M15. Nah, sekarang dia berencana membuat kepala dulu karena bahu kiri dan leher kiri telah terbentuk. Oke, gitu saja. Oke, ya ini lebih amannya karena SL plus kita dan tak mungkin saya buat demand, sebab ini demand ini terkonfirmasi, ini ada demand kita tadi, jadi SL saya buat di bawah sini 432618. Oke, 432618 entry kita 2 layer itu. Aduh, oke, SL sekarang kita ada letak di bawah sini. Oke, tentu selalu udah aman entry kita situ. Nah, ini satu lagi saya pengen menjelaskan nih. Saya entry di nih volatile index 100, saya satu lot tadi ya. Sebab saya tengok cantik itu signalnya di M5. Saya dapat betul-betul di pucuk. Nah, inilah rahasianya yang saya dapatkan ya, dari setelah mengkaji semuanya ini tadi, ternyata temulah setup yang cantik itu. Apa rahasianya di situ? Di sini, nampak? Di sini saya menemu ada bahu kiri dan ada kepala. Nah, secantik-cantiknya kepala itu seperti ini, dia harus di breakout atas bahu kiri. Kalau yang seperti yang kita jelas tadi itu masih shadow, itu masih agak lemah dia kekuatan dia. Tapi kalau seandainya dia berupa close seperti ini, maka validlah menjadi kepala kawasan ini nih, yang di atas
bahu ini. Nah, dia di engulfing dengan satu, makanya saya PO tadi di sini di engulfing dia satu batang CSL. Nah, ini leher kirinya. Nah, dan leher kanan sudah terbentuk, memang jauh leher kanannya di bawah. Tentu ini zon saya menunggu tadi akan dijemput nanti. Nah, itu dia berdasarkan iron shoulders. Sampai di sini oke, kita miringkan layar. Coba lihat apa yang terjadi. Nampak? Sampai di sini dia baru dia jemput. Belum juga disentuh sampai di sini. Sampai di sini dia juga belum menyentuh level entry saya. Tidak apa-apa. Kita tunggu akhirnya dia sentuh dengan bentuk shadow. Oh my god. Sangat cantik sekali. Oke. Apa pengkuku dia di sini? Nah, segi pekot ini ada resisten. Ini ada resisten. Nah, resisten yang sama datar dijemputnya yang di atas itu. Oke, cantik ya. Itulah analisanya. Oke, nampak cantik. Dan dia terjun. Bayangkan tips yang saya dapatkan. Entry saya coba kita tandakan di sini ya. Height dari CS entry ini dia menyentuh apakah dia menyentuh apa level yang dia sentuh? Waduh, kita akan melihat dia menyentuh level mana. Oke, dia akan menyentuh level mana dari candlestick yang kita marking tadi. Kita tandai high-nya ini. Waduh, Allah Akbar. Sorry, ada gangguan. Ini kita pindahkan ke sini deh. Uji pula. Kita tandakan dulu dari sini dulu deh. High-nya ini. Ini high-nya ya. Ini high-nya kita letak, kita tanda apa yang dia sentuh dari candlestick tadi itu. Kita pindah ke M5. Oke, udah. Kita miringkan lagi layar. Kita tengok apa yang dia sentuh. Ya, resisten tadi. Pak, dia sentuh open candlestick itu tadi. Pak, dia sentuh open candlestick ini, engulfing tadi. Nah, makanya jadi nanti momen entry kita ialah kalau seandainya 3 layer ataupun 4 layer ini biasanya setup macam ini. Pertama low-nya, yang kedua open price-nya, open dan close price-nya, ada 3. Yang keempat yaitu high dia dan low dia. Oke, itulah dia. Kalau kita mau lanjut SL tipis, SL di atas ini. Ketika dia breakout resisten yang ini, headnya ini, atau ketika CS close seminimalnya close di atas bahu kiri. Tapi sebaiknya kita letakkan di atas ini. Oke, bayang loss yang kita dapatkan tentu high reward, low risk, dan high reward. Nah, inilah dia entry zero float yang saya katakan sebelumnya itu. Oke, sesuai yang saya bilang sebelumnya, setiap ada reversal ya, terbentuknya bahu kanan, minimal dia
membuat satu continuation dulu. Nampak nih continuation, ketika kita tarik channel nih continuation ataupun trendline ini channel, nah continuation, dan tentunya ini re-entry nih di time frame 15. Nah di M5 kita dapat supply yang menyokong dia untuk turun. Ini tentunya setup lagi untuk kita entry. Nah sekarang kita tengok ini seperti membuat kenaikan. Nampak? Kita tandakan Allahu Akbar, apalah nih. Oke, kita tandakan market semasa nih ya. Nanti baru kita lanjut yang ini. Kenapa dia di sini jadi re-entry? Jawabannya itu di M1. Oke, sekarang kita tengok dulu sobat, nih ada reversal nih, signal reversal. Oke, saya tandakan high dan low nih ya, CS itu yang di engulfing. Nah, itu di situ zona entry, kita tunggu close CS ini menjadi leher kanan yang lebih tinggi dari leher kiri. Itu konfirmasi kita. Dan kita entry nanti di kawasan sini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita ada ada demand zone di area sini. Oke, ini kita hapus. Kita pakai cara gambarnya dengan ini aja. Dengan ini. Tapi kita ganti warna biru. Kita ganti warna biru karena setup buy. Agak ditebalkan. Oke, nggak usah ditebalkan ya. Ini kita taruh di high CS ya, yang di engulfing itu. Satu lagi di low dia, di low CS yang di engulfing. Oke, di low CS yang di engulfing. Kita tunggu close. Kalau dia ada close nanti kita PO entry. Nah di sini kita nampak nih ada supply press di sini nih. Demand press, salah lagi. Ada demand press, kita tunggu di sini. Nih itu entry kita. Penyokong lah maksudnya. Penyokong untuk kita entry. Oke. Kalau udah close CS di atas supply yang ini ya, kita hanya perlu menunggu supply ini yang di close, di break maksudnya. Nah, kita tandakan pakai trendline. Oke. Kita tunggu ini di break dulu. Kalau dia ada di break, maka situ kita akan buat PO nanti di sini. Ataupun jika mau instant order pun boleh nanti ya. Jadi PO kita nanti high-nya ini, open CSL-nya ini, close CSL-nya ini, dan low-nya ini. SL kita letak di sini. Oke. Masih belum break ya, berarti kita masih bisa menunggu 5 menit lagi. Menunggu 5 menit lagi baru kita buat PO di situ nanti. Ya, masih belum di break. Nah, sekarang kita ke M1 dulu. Akan adakah signal dari awal ya untuk entry di sini tadi? Mestinya ada. Oke, mestinya ada, seharusnya ada gitu loh. Nah, di sini di M1 kita dapat lagi setup engulfing. Nampak? Nih, yang terdekat dengan head adalah CS yang ini. Kalau ini tidak engulfing cellnya ini. Nah ini di engulfing nih, 2 batang CS. Nah jadi kita tandakan nih CS ini, kita tandakan. Oke, kita tandakan pakai ini saja. Dan satu lagi pakai ini, high dan low. Nah, pindah ke time frame atas biar mudah kita menarik. Oke. Sorry. Kita buat harga yang sama. Salin tempel. Oke.
Ini pun sama. Nah, berarti kalau dia belum disentuh yang itu tadi, berarti kita dapat setup entry di M1 nih. Karena engulfingnya ini belum di break ya di M1. Coba tengok di M1. Nampak? Retracement yang ini yang ke bawah nih, dia tidak ada engulfing. Harusnya dia nge-break supply yang ini. Ya kan, baru turun. Nah, sekarang nih dia turun nih. Berarti kita dapat setup entry di sini nih. Oke, karena ada support PO, kita lakukan dengan instant order saja. Ketika dia sentuh langsung entry. Atau sempatkah kita buat PO? Kita buat PO satu di close nya ya. Close candlestick ini 11.30 50 11.30 50 11.30.50 itu dia. Oke. Kok nggak dapat 11.30.50 kali ini 11.30.50. Iya, tak bisa. Oke, alah, ada sentuh dia pertama tuh. Nggak apa-apa deh, kita tunggu dari retest lagi. Oke, masuk kita entry satu layer, sentuh lagi ke bawah sini ya. Nih middle darinya, open CS nya ini, kita entry lagi. Ingat SL kita, ini ada di mana nih, boleh kita SL di sini untuk low float ya, atau maksimal nih di bawah sini. Oke, itu kita udah entry berdasarkan zone dari kita entry berdasarkan ini. Sekarang kita geser dia ke itu dia M1, atau kita kecil biar mudah nampak dia yang mana yang dia retest nih. Ini yang dia retest, berarti kita masuk dari situ. Ini kita kecilkan lagi biar tahu dia zonnya sampai di sini saja, dan ini pun sama, kecilkan lagi sehingga CS yang ini. Oke, kita matikan dulu. Hidup semua. Kita letak di height yang ini ke sini. Oke, udah lurus ya. Dan ini pun kita letak di sini. Oke, otomatis tanpa perlu setting. Nampak? Itu design entry kita. SL minimal di bawah sini, di mana ini di break, SL kita di bawah sini. Ingat, ini setup entry di template M1. Karena apa? Ini bahu kiri, SOP bahu kiri. Nah, ini supply-nya dia. Yang di break, cek sini yang nge-break. Trend yang ini. Nah, ini retest dia. Nah, kenapa kita tidak enter di sini? Karena ini tidak ada engulfing yang cantik. Kalau kita kira ini bahu kanan dia, mestinya dia harus break ini dulu. Nyatanya dia tidak break, maka kita tidak masuk di sini. Tidak ada setupnya di sini. Nah, SOP kita hanya di sini. Oke. Untuk M1. Oke, kita tunggu. Tetap usah PO lagi, cukup satu itu aja ya.
seharusnya tadi ini dapat 1 nih, dapat 50. 50 nya dari 1 ya, tadi saya buat 11, 30, 50. Oke, nggak apa-apa, 1 layer itu aja. High CS yang di engulfing itu kita entry. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan analisa yang M5 tadi. Kenapa market setelah membuat reversal tadi bau kanan ini turun, dan yang saya bilang setiap ada reversal mesti ada continuation. Nah, ini dia continuationnya. Nah, ini dia baru buat reversal. Pak kan minimal ada 1 continuation. Nah, kenapa dia re-entry di sini nih, turun dia sampai di sini itu dapat kita analisa nanti. Pertama, ini re-entry di tempat besar 15 yang tidak. Nih, ada supply di sini press. Oke, kita tengok M5 dulu, 15. Nah, M15 ternyata dia re-entry, zone re-entry. Nah, turun ke M5, ada supply. Yang FB, EZ. Nah, M1 ada apa? Di area situ. M1 lebih kecil lagi, kita dapat di sini ada supply lagi. Nah, supply yang kecil lagi, lebih sub lagi entry kita. Cara untuk kita mengesan, ya, cara kita untuk mengesan bagaimana ini kita katakan ini akan terjadi re-entry di sini. Pertama di sini dia memberi signal ada engulfing, isyarat dia akan berputar arah, tapi dengan syarat harus ada head dulu. Nih headnya. Nah, jadi di mana syarat dia untuk baru menjadi putar arah di sini? Ketika dia break supply yang ini yang kecil nih, di M1 nih. Kalau dia break di atas, maka terjadilah setup reversal untuk buy. Tapi nyatanya tidak ada. Ini pun kita tengok pun tidak ada. Intinya ini pun ada engulfing pun, tapi tidak ada dia ngebreak, ya kan? Tidak ada dia ngebreak, makanya batal setup dia. Nah, signalnya lagi untuk kita, apa yang membuat dia tidak break, ya kan? Apa yang membuat dia tidak break? Pertama, yang saya jelaskan tadi, karena setiap reversal pattern reversal terjadi dari sini tadi mesti ada continuation. Itu aja perlu diingat. Oh, berarti ini continuation masih nih, maka saya bisa entry di supply ini tadi nih. Nah, itu aja cara analisa dia. Cara analisa tengok, berarti saya dapat peluang entry di supply ini tadi nih. Nah, di supply ini kiranya setelah dia kecilkan ada supply yang lebih kecil lagi. Ini di M1. Dapatlah entry lah di sini. Ketika dia masih supply M1 nih, SL-nya di mana? Ya, SL-nya di atas ini ketika dia breakout. Maka kalau dia breakout, terjadilah setup terarah. Itu saja cara mudahnya. Ada setup terarah, berarti kita wajib cut loss. Nampak risiko kita sedikit, tipis, low risk, zero float, dan reward yang kita dapat di sini. Nah, setelah itu yang pengkukuh kita mendapatkan arah dia akan tetap berkelanjutan turun. Nih, nampak ada channel. Nih, nampak channel kan? Kita di sini nampak jelas channelnya. Kita diberitahu dengan adanya channel ini. Cantik kan? Oke. Nah, kalau seperti ini jangan entry. Kalau saya sarankan tidak usah entry, meskipun ini setup untuk channel nih, setup continuation, dia break, re-entry masuk, boleh share. Nah, kenapa saya tadi sarankan di sini? Karena SL kita akan jauh. Kalau di sini karena ini supply-nya, SL kita boleh di sini nantinya setidaknya, tapi itu cenderung berisiko.
Nah, lebih baik cari yang aman saja. Seperti ini tadi, jelas dia kita sesuai analisa tadi SL di sini. Baru dia kita akan ambil cut loss, keputusan cut loss. Ketika dibuat arah baru, tentu itu adalah arah reversal. Kalau ini tidak ada satupun, tentu SL ini akan menjadi head shoulders nanti, karena ini engulfingnya nih, bahu kirinya bisa kita kira ini sebagai bahu nantinya. Nampak dia harus break dulu yang atas ini ya, jadi itu terlalu berisiko. Oke, intinya kita udah dapat setup sell di sini, sell kita di sini. Nah, itu dia, nampak udah jalan setup yang saya buy tadi kan. Inilah powernya, cara tradingnya kita gunakan yang simple, tanpa mikir, yang saya katakan tanpa mikir, zero float, low floating, high reward. Jadi siapapun teman-teman, keluarga ataupun kerabat-kerabat Anda, saudara-saudara saya yang ingin belajar, silakan Anda rekomendasikan mereka untuk ikut kelas saya, dengan syarat mereka harus telah paham apa itu buy, apa itu sell, apa itu stop loss, istilah yang basic lah pokoknya. Nah, itu baru boleh join kelas personal coaching dengan saya. Nampak cantik kali dia ya, bahu yang terjadi. Nah, kalau di sini kenapa terjadi entry di sini? Kalau kita gambar Fibo, nah kayak manapun yang seperti ini terjadi, kita abaikan aja meskipun ada supply yang mendukung dia turun. Ini insya Allah dia akan tetap melanjutkan kenaikan nanti ini. Nah, itu dia. Kita hanya perlu menunggu supply ini pecah. Kalau supply ini pecah, berarti kita sudah dapat dua arah reversal dari M1 dan M5. Kalau tidak pecah, Pak, SL kita tentu akan dijemput. Nah, jadi solusinya seperti yang dah saya katakan, minimal TP itu di area supply seperti ini. Tapi kalau masih jiwa tak kental, boleh TP di sini. Tapi kalau MM dah kuat, mental dah kuat, boleh di hold saja. SL minimal di sini, maksimal di sini. Oke. Entry point lagi saya tambah deh. Entry point, oh sorry, aduh terkecoh saya kira tadi di M1 nih, nampak nih open price nya. Aduh, oke deh, nggak apa-apa. Nah, seharusnya di sini nih, saya kira harga sampai sini tadi saya mau entry buy di sini. Karena di PO buy limit sini nggak bisa. Ya udah deh, nggak apa-apa. Insya Allah entry kita akan menjadi, karena signal dari reversal udah ada. Percaya aja dengan itu, dengan SOP yang kita gunakan. Oke, saya pause dulu lah videonya ya, nanti kita lanjutkan lagi karena menghemat durasi. Waduh, udah 38 juga nih. Oke, saya pause dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, nampak di sini ya, SOP kita telah dibatalkan. Nah, jadi kita cut loss yang ini. Nanti saya jelaskan kenapa SOP kita itu batal. Oke, di sini saya jelaskan kenapa SOP kita batal. Nah, pertama coba lihat lagi ke M5 tadi. M5 kita udah dapat bahu kiri, zone kita untuk menunggu nantinya. Tentu kita menunggu bahu kanan, menunggu leher kanan breakout supply dari leher kiri.
Nah, nyatanya secantiknya dia untuk valid, dia untuk naik tadi, itu harus ada CS ini yang jadi CS arah Kukuba ini close dia di atas ini ya. Nah, dan CS setelahnya ini pun close. Nampak dia membuat rejection aja, bentuk pimbar ini, rejection top BB, tanda dia melemah. Nah, secantiknya tadi sebelum dia melakukan re-entry, dia harus breakout ini dulu. Itu kuncinya. Nah, jadi tambahan lainnya, untuk market teruskan perjalanan pembalikan tadi, putar arah tadi, minimal ada 2 time frame yang melakukan reversal. Pertama tadi di M1 jelas, itu yang pertama harusnya ada signal reversal dulu. Nah, dia baru valid nanti akan membuat arah baru ataupun putar arah itu ketika F5 ini tadi membuat pattern yang valid. Nah, ini tadi karena di sini kita temukan batal ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, untuk ntar sebelum masuk ke contoh saya jelaskan lagi, dan kita perlu juga filter di temperan lebih besar. Apa yang BBMA katakan di temperan besar? Coba kita tengok M15. Nah, M15 dia CSM cell. Oke, meskipun ada demand di sini, dia ada CSM cell. Ya, CSM cell re-entry. Ini pun CSM cell re-entry. Ya kan? Nah, sini pun CSM cell dan re-entry dia. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya di sini tadi ini tentunya continuation ini berkenaan dengan kita melihat adanya rejection top BB ini, supply ini tak mampu di break up untuk membuat leher kanan dari hand shoulder tadi, itu sudah menjadi sinyal close CS ini nih. Ini kita tandakan, kita gambar vertical line di sini. Oke, kita turun ke M1. Pasti kita nampak dari situ. Turun ke M1. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Nah, di sini dah memberikan isyarat engulfing ya. Ini engulfing, tanda kekuatan bukan reversal, kekuatan untuk turun. Nah, yang menyebabkan resisten yang harus kita tunggu tadi harus di breakout. Nah, tapi secara apa setup ini kita tadi ini udah valid nih. Seharusnya TP kita di sini. Nih, chest yang memberi arah tadi kan di sini nih close-nya. Nih. Close-nya di sini. Yang rejection top BB di M5 tadi. Nah, chest ini turun masih valid dari kita sampai sehingga supply zone seperti ini. Oke, di situ kesilapan yang saya lakukan tadi. Saya tidak fokus melihat BBMA-nya juga sebagai konfirmasi signal. Nah, di situ. Oke. Kalaupun oh my god, ini dia. Inilah kesalahan saya tadi. Kenapa? Ternyata kenapa dia naik sampai sini? Inilah kelemahan kalau kita trading lewat AP ya. Kenapa dia naik respon demand hand shoulder kita ini, dan di M5 tidak ada hand shoulders? Karena di time frame ini telah membuat hand shoulder juga, dia menjemput nih pattern yang ini, bahu kiri yang ini. Pak, memang tidak cantik dia secara bahu kiri ya. Kan ini head nih nantinya. Head. Nah, tentu baru kita masuk karena ini swing low-nya ini tentu dia harus break ini dulu baru kita entry di sini. Kan gitu.
tapi boleh konfirmasi untuk balik arah batalnya itu tadi setelah kita tengok nih. Oke, kita tengok ini batal di sini ya, close nya tadi ya, ini close nya CS yang rejection tadi itu di M5. Nah di sini kita nampak nih ada dia masuk zone itu aja. Ini kita tandai sampai sini, nampak low dia ya, CS ini di engulfing ya, nampak ini di engulfing sama share itu nih CS ini. Nah maka kita tandai sampai ke bawahnya. Nah itu dia rupanya ada bahu kiri yang kita anggaplah ini namanya head and shoulders prematur karena tidak kalah cantik. Intinya untuk menandakan shoulder itu batal untuk pembalikan arah secara keseluruhan, selain dari arah dari BBMA mesti kita tengok temperan besar apa arah yang dibentuk tadi. Di M15 kita nampak ada CSM cell. Oke. Nah di sini engulfing yang head and shoulders yang ini M1 memang udah valid, tapi di M5 dia membuat shoulder juga tapi dia tidak break supply yang ini tadi. Nah bisa syarat dia ini akan batal untuk kenaikan, ada rejection nih di top BB. Nah kita tengok di M1, di M1 close CS yang rejection tadi itu nih, itu sampai 5 batang ke kanan, jari yang biru 2, 3, 4, 5. Nah pas di candlestick yang ini, oke, turun dia, turun memvalidkan sebentar. Karena selalu setup kita ini tadi naik, ditahan sama supply yang ini. Nah dan sini ada bahu kiri tadi, bahu kiri yang prematur ya, karena syaratnya sesuai SOP head shoulders yang cantik itu harus ada leher kanan yang breakout low leher kiri. Nah sedangkan leher kiri kita ini low dia, swing low nya dia harusnya di breakout dulu sama CS ini ke sini baru dia naik. Itu yang shoulders yang cantik. Ini sekedar pengkukuh saja. Oke. Nah contoh lagi saya beritahu di sini ya, yang pembatalan tadi itu di sini. Nah di sini kenapa dia tetap menunjukkan kenaikan? Seperti yang saya bilang, minimal 2 time frame membuat setup engulfing dulu. Nah M1 dan M5. Nah di M15 kita memang udah nampak tadi ya, ada engulfing signal, dia akan ada head and shoulders nantinya nih, reject atas ini ya kan. Nah untuk di M15 tentunya ini signal untuk besok harinya nih, dia akan membuat pattern kah atau tidak. Low ini syaratnya nanti akankah pula dia reject seperti di indeks 100 tadi, ada nggak CS reject seperti ini, ataupun langsung buat CSM dia break low ya ini. Nah itu nanti kita tengok nih, karena ini re-entry juga nih, re-entry H1 kotak yang saya tanda ini tadi. Nah jadi di M5 coba kita perhatikan di sini, apa enggak, tidak ada satupun CS yang breakout nih. CS buy ini tidak di breakout, 2 batang CS ini pun juga nih 2 batang, tidak ada satupun CS yang breakout yang membuat bahu kiri bahu kanan. Oke. Ada ya di M5, di situ tandanya dia nih. Nah memang di sini yang mana tadi ya saya nampak, oh bukan juga ternyata. Nah nih di sini
ini bukan, ini CS nya CS cell juga. Saya kira ini by tadi di engulfing sama cell ini, ternyata dia CS cell juga, berarti tidak termasuk SOP. Nah, tengok ke M1. M1 memang ada pattern, saya lihat tadi ada pattern penurunan di sini nih yang saya tanda ini, Pak, tapi dia tidak mampu break syarat dari pattern, ya sorry, bukan syarat, karena ini tidak ada tadi engulfing kita jumpa, dia tidak mampu break demand yang ini. Di sini patternnya tadi ini ya, ini yang saya tanda ini. Coba tengok ada M1, kita memang valid dapat setupnya nih, ada demand press yang tidak mampu dia break menjadi penahan dia di situ. Karena apa? Lagi-lagi di M5 kita tengok tidak ada bahu kiri ataupun setup yang selari, yang searah. Tidak adanya bahu kiri, layar kiri, apalagi headnya. Oke. Sorry, head di sini ada tadi ya. Sorry. Nah, di sini ada headnya memang nih. Tapi, ya kan? Ataupun ini yang turun ini, yang di sini tidak ada engulfing cell, syarat bahu kiri, ya kan? Ini memang bisa dikategorikan head nanti nih. Ini bahunya juga di M5, ini lehernya. Nah, ini supply-nya, demand-nya di break memang, tapi kenapa dia tidak naik dan turun membuat reversal? Karena SOP bahu kiri dia tidak penuhi di sini tadi. Nah, itu dia alasannya. Nah, di M1 memang kita dapat setup entry-nya di situ. Gimana untuk engine-nya? Nah, ini saya dapat di sini, saya lihat. Nah, di sini nampak engulfing cantik. 2 batang pun atau 1 batang, yang jelas candlestick buy terakhir ini kita marking. Ya. Ini yang paling atas, tertinggi dari yang lainnya, yang dekat dengan head. Oke. Nah, ini yang kita tandai, geser ke kiri. Syaratnya apa? Ini dia swing low-nya dia. Swing low dari bahu kiri. Tentu demand yang ini harus di break CS setelahnya. Oke, kita tandain demand ini. Demand-nya ini. Demand. Tengok ke kiri. Ini dia di break. Oke, valid bahu kiri, kepala dan leher kanan. Ya, leher kanan. Tentu kita masuk nanti di area ini yang sudah saya tanda ini. Ini dia retest tidak masuk. Ini pun juga tidak masuk. Nah, sampai di sini dia masuk. Sentuh shadow saja. Pak, entry saya tersentuh seharusnya di sini tadi. SL ketika breakout ini. Ya kan? Apa pengkuku dia entry di situ? Lagi-lagi kita tengok miring ngecat. Nampaklah dia nanti. Kenapa entry kita situ didukung? Karena di sini kita menjumpai miring lagi. Kita ambil dulu nih. Adanya resisten 1 dan 2 ataupun pekot ya. Ini dan ini Pak, tanpa kita rapikan pun dia langsung lurus, itu dia resisten dia. Oke, sekedar pengkuku saja, bukan wajib. Kalaupun ada lebih bagus lagi, yang penting fokus kita pada head and shoulders, Pak. Nah, sebenarnya di sini jadi signal TP untuk kita, ya. Nampak nih demand mana? Nih, setelah dites itu tadi di sini kita nampak, berkali-kali market test. Ini ada demand penahan lagi, 2 kali tes, 3 kali tes, Pak. Nah, kenapa ini tidak sampai ke bawah sini dia? Ya, kenapa dia sampai bawah sini? Seharusnya kita bisa TP di sini tadi. Nah, karena di sini coba lihat.
Di sini ada 5. Nampak 5 CS batang panjang. Itulah yang membuat dia kita apa? Harusnya cut profit sell yang kita di sini tadi. Oke. Nah, di sini pun bisa kita baca head and shoulders dia. Apa yang membuat dia sampai di sini, hanya sampai di sini turun? Inilah kita jumpain tadi. Saya jelaskan adanya di sini engulfing nih, sini engulfing nih. Untuk ini marking zone kita marking nih, anggap ini high dan ini low nya. CS tak mampu break di bawah itu, rejection langsung naik. Kalaupun kita PO tadi di situ, tentu kita udah dapat entry lebih low float lagi. Nah, makanya karena saya nampak setup macam ini tadi, setelah saya analisa, makanya saya berani entry di CS arah Kukuba ini. Nah, entry-nya di sini dan saya entry tadi 2 layer di sini. Itulah alasannya. Meskipun SL saya nanti agak jauh, tapi kan udah nampak arah ya, bahu kiri, leher kiri, head kepala nih, higher head atau leher kanan lebih tinggi dari leher kiri. Tunggu di sini dia masuk. Tarik pibo pun sama, pibo mesti ganggu nih. Sana juga kita tarik pibo pun di sini pasti lagi jelas nih kenapa dia di sini sampai di sini. Bahu kiri nih, bahu kanan nih. Kurang cantik ya, dia telah record dari segi pibo ya, tapi kita masih bertahan, masih bisa bertahan dengan adanya ini tadi bahu kiri. Oke, itulah alasannya. Nah, jadi saya pengen lihatkan lagi nih, saya lengkapin aja sampai 1 jam nih. Saya ada marking zone nih, mulai dari sini tadi ini nampak. Saya tengokin bagaimana market itu bergerak, semua berdasarkan head and shoulders. Forex pun seperti itu nih. Kita hapus dulu ya. Udah. Oke, tadi kita bermula dari S1 nih. S1 pertama kita tengok tuh, pasti ada sinyal dari BBMA. Nah, re-entry dari BBMA, re-entry dan ada ya horizontal biru nih, support become resistant become support. Itu dia. Nah, baca ke S1 nya dulu. S1 ada nggak setup? Kalau kita cari pattern nggak ada, SOP tak masuk ya kan, SOP tak masuk. Nih engulfing ada, nih head ada ya, tapi dia belum di break nih. Tentu masih ada dia retest nanti di sini ya kan. Zone kita menunggu, bisa kita logis nanti nih, karena ada di break nih. Nah, seperti itu. Oke, boleh kita lukis itu nanti. Nah, sekarang kita turun, kita analisa dulu ini kenapa dia naik sampai sini. Selain dari re-entry tadi itu balik, kenapa dia ada resisten itu juga, apa pengukuhnya lagi, itu yang kita cari. M30 boleh tengok M30 kalau untuk ini, tapi kalau ke BBMA kita nggak boleh lihat M30. Oke, di sini pun tidak ada pattern yang cantik ini ya kan. Kenapa dia itu udah selukis tuh M15. Nah, dari M15 inilah bermula saya melihat berbagai setup tadi. Aduh. Oke. SOP-nya oke, di sini enggak full ya. Tengok
di sini engulfing yang harusnya ini sel terakhir yang dekat dengan head, dia tidak engulfing dengan dua batang CS ini. Meskipun ini yang engulfing, tetapi ini yang kita pakai ini tidak bisa karena ada dilangkahi dengan CS sel setelahnya. Nah, inilah yang bisa kita tandai. Nih, engulfing yang ini engulfing satu batang CS. Nah, kita marking, terus saya marking, tengok ketika dia ada di break, ya, ini nampak supply-nya ini, supportnya ini, height-nya ini di break, close, retest dia, masuk kan, masuk ke zone ini entry kita. Oke, masuk dia ke zone entry kita. Oke, dari sini tarik pibo nih pas kali nih di sini areanya. Pas di sini. Nah, lebih cantik lagi. Ingat, minimal 2 time frame kan, M5 dan M1. M5 kita tengok di area itu. Ada M5 yang cantik. Nih. Nah, M5 sebelum dia ini patternnya yang seterusnya di M5 dia engulfing dengan 3 batang CS, ya. Ini swing height-nya, ya, karena ini kepala, ini sama rata, ini yang kepalanya, berarti swing height-nya ini pindah ke sini. Ini supply ini yang mesti di break, gitu loh. Supply ini yang mesti di break. Ini maka saya tandakan. Ini dia zone entry-nya. Naik dari atas sini sampai sini, nampak? Cuman cucuk baru dia naik setelah itu. Engulfing pun di sini. Oke. Nah, di sini kondisi seperti ini, kenapa dia cantik? Ya, kenapa dia cantik? Meskipun ini rejection, kita nampak rejection nih. Kenapa dia valid dan naikkan di politik index 75 ini? Karena dia telah break ininya. Contoh di indeks 100 tadi itu dia tidak break masian. Malahan yang CS yang tidak nge-break tadi, yang CS arah kuku seperti ini tadi, dia udah reject di sini. Nah, itu dia tandanya menggunakan BBMA. Kita kombinasikan. Nah, dengan seperti ini kita udah nampak. Oh, ini setupnya. Ini kita menunggu. SL kita di breakout ini tadi. Nih, close dia di bawah sini. Zone yang kita tanda ini atau di sini kita cut loss. Reward yang kita dapatkan silahkan dilihat sendiri. Jauhnya dia terbang. Oke. Nah, untuk di tembaran lebih kecil kita lihat. Tentu setiap pertama kali dia selalu tembaran kecil dulu divalidkan. Ya kan, bermula dari kecil melengkapi tembaran besar. Oke. Jadi asal muasal tembaran kecil itu besar itu menjadi apa, semua telah dikasih tahu di tembaran M1 nya. Nah, nih nampak nggak? Sangat tipis engulfingnya yang saya tanda. Oke, kita kecilkan aja layar pakai yang kayak gini aja. Oke. Kenapa di sini terjadi setup lagi lebih awal? Kita udah dapat kuncinya di sini. Nampak nggak? Ada engulfing. Nih, engulfing dengan 2 batang CS. Nah, ini head dia. Head dia hanya berupa shadow. Karena fokus utama itu minimal ada lower low. Sebelum lower low terbentuk mesti ada dulu SOP ini, SOP bawah kiri. Nah, ini dia supply bawah kiri. Nampak tak di breaknya? CS arah kuku buy. Lebih kan? Nah, kita marking. Naik dia, turun. Sentuh ini layer pertama kita disentuh. Ya kan? Nah, ini kenapa dia hanya sampai sini dia naik, habis itu ini ada supply di sini. Ada demand di sini. Penahan dia. Nah, tambahlah entry layer lagi di sini 1. 2 layer. Ya, sama dengan dia di pertengahan body CS ini tadi. Oke, udah 2 layer.
yang ketiga layarnya kita tidak disentuh, dan keempat layarnya juga tidak disentuh. Arti 2 layar entry kita di sini. Oke, TP minimal. Nah, anggaplah akan terjadi juga karena signal dari M5 tadi itu kita belum nampak gitu kan. Nah, TP lah satu layarnya nanti di supply yang ini, ya kan, supply flash ini satu layar. Hot satu layarnya yang paling bawah dengan SL plus seperti itu, sehingga kita melihat di M5 ada setup yang valid, reversal yang valid pula. Nah, ini tadi kalau kita temukan pembatalan dari setupnya ini tadi, tidak ada breakout high-nya ini, maka yang sisa hot satu layer tadi itu kita cut profit saja. Tapi kalau masih oke seperti ini, silakan di hold yang satu layer sini tadi ataupun dengan SL plus. Itu di alasan bersebab kenapa kita hold dan kenapa tetap kita entry. Analisa yang 100% 99% akurat, insya Allah. Oke, saya rasa itu aja dulu. Saya juga mau istirahat dulu, mau sholat dulu. Nanti kapan-kapan saya buat lagi video live trade untuk teman-teman semua. Oke, nampak ya terbang dia ya. Oke, sekarang SL dah boleh kita pindahin dulu deh, tuh aman-amankan. Nah, saya letak SL di sini aja dulu, di bawah sini 4365 230 4365 4365 30. Oke. Tiga 65 30. Oke, udah aman SL plus. Kalaupun esok pagi karena kita udah mau tidur, siapa tahu nanti di M5 dan M1 dia membuat setup ya. Ini udah nampak sinyal-sinyal nih seperti mau buat head, bawah kiri maksudnya. Ini pun juga tentu ini sinyal awal nanti. Nah, kalau ini turun, dia harus break ini dulu baru ada setup sell lagi. Kita marking zone yang ini, sehingga kita tunggu di M5 pun belum ada buat engulfing sell. Tandanya tren masih kuat untuk naik. Nampak hanya dengan 0,01 entry, low floating, low risk, high reward, akurasi 99%. Inilah tajuk dari video live trade yang saya buat ini. Oke, saya rasa itu dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita lanjut di kesempatan yang lainnya untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.